Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sama-sama mengucapkan, merapakkan setinggi-tinggi rasa puji dan syukur kepada Allah atas nikmat diberi peluang dan kesempatan untuk duduk di rumah Allah sejenak ya. InsyaAllah mengawali tazkirah maghrib menyimak ayat yang disampaikan dalam khutbah Jumat, ayat surah An-Nur ayat 21. Petikan ayat Quran dalam khutbah Jumat sangat perlu diperhatikan ya. Surah An-Nur ayat 21. Kalau yang buka Quran boleh dilihat Bismillahirrahmanirrahim halaman 352. Halaman 352 surah An-Nur juz 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. آمنا بك يا رب. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Inilah petikan khutbah Jumat kemarin di penghujung khutbah. Peringatan Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah menyeru orang yang beriman, janganlah turuti jejak langkah syaitan. Artinya jangan turuti syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang menuruti jejak langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu menggesa manusia untuk melakukan yang keji dan yang mungkar, bukan yang baik ya. Walau la fadla 'alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena ada limpah rahmat kurnia Allah kepada kamu, kalau bukan karena limpah rahmat dan kurnia Allah ke atas kamu, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bersih di antara kamu seorang pun dari gangguan syaitan tadi. Walakinnallaha yuzakki man yasha, Allah membersihkan, mentazkiyahkan orang yang terpilih. Wallahu samiun alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita agar jangan dituruti jejak langkah syaitan. Macam mana nak menerapkan ayat ini? Kita kena tahulah dulu jejak langkah syaitan, baru kita dapat menjauhinya. Ini panjang ceritanya ya. Tentang syaitan ini panjang ceritanya. Yang jelas orang itu kalau mau berjaya perlu mengetahui ayat-ayat tentang syaitan dalam Quran. Banyak sekali ayat-ayat tentang syaitan. Dalam pertemuan yang lepas kita bicara tentang ayat tentang malaikat. Pertemuan sebelum ini 3 kali pertemuan kalau tak silap ya,
berbicara tentang ayat tentang malaikat yang mendatangi orang yang anak meninggal, yang menghibur maksudnya, yang menghibur hati orang yang nak meninggal. Jangan takut, jangan sedih katanya. Tuan ataupun puan confirm dapat jannah. Itu kerja malaikat. Membawa bisikan yang baik, bisikan positif, motivasi menjelang meninggal. Dan dalam surah Fussilat itu juga disebut bahwa malaikat itu bersama orang beriman. Malaikat itu bersama orang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, ya, surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Katanya di sana, kami sebenarnya bersama Tuhan, bersama Puan sejak hidup di dunia lagi sampai ke akhirat. Boleh disemak semula ya, nota yang lepas ataupun ditengok di YouTube pun tak apa. Sekarang yang dibicarakan ini cerita si anak yang hidupnya subhanallah luar biasa ya. Anak yang umurnya sekitar 10 tahun ataupun di bawah 10 tahun. Dia mengatakan, temanku Quran, temanku Allah. Inilah orang bersama malaikat ya. Inilah yang tidak dikacaukan oleh setan iblis, yang selalu mengisi masanya dengan ketaatan. Apa ceritanya ini? Tajuk tazkirah ini apa ceritanya? Cerita seorang anak yang bernama Yasmin. Cara berfikirnya sangat matang. Cara berfikirnya sangat sempurna. Waktu dia balik dari sekolah, sampai di rumah dia buat homework. Bukan main-main ya, bukan buang masa. Terus buat homework. Lepas buat homework, dia ada sejadah khas, ada Quran khas. Dibentangkannya sejadahnya, dia mengaji. Nah, inilah orang yang terselamat dari jejak langkah syaitan, selalu mengisi masanya dengan ketaatan. Kalau masa tidak diisi dengan ketaatan, kalau masa kosong, disitulah syaitan masuk. Di mana dan bila mana syaitan menguasai manusia? Saat orang itu kosong, tidak diisi masanya. Maka salah satu langkah mencegah kejahatan ada serut dalam surah Ar-Ra'd. Cantik sekali ya, ayatnya itu ringkas sekali. Coba dilihat, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 252 ayat 22. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. 3 patah perkataan saja. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ayat 22 di tengah ya, tengah-tengah ayat. Kita ambil petikan ayat di tengah saja. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini sifat-sifat ahlul jannah ini. Mulai dari ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini berkenaan dengan ahlul jannah. Berkenaan dengan ahlul jannah. Salah satu sifatnya apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang itu mencegah kejahatan dengan kebaikan. Apa maknanya? Jangan dikasih masa kosong. Jangan terbiar masa dengan kekosongan. Isi dengan ketaatan, nanti setan tak akan mempengaruhi orang itu, karena dia sudah berbuat taat. Insyaallah ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka mencegah kejahatan dengan kebaikan. Buat baik banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, insyaallah Allah akan jaga. Malaikat akan support, setan tidak akan kacau lagi. Ini cerita saya ini, balik dari sekolah, setelah selesai buat homework, bapaknya suruh rehat, main-mainlah sekejap, istirahatlah dulu, kata si ayah kepada si anak. Apa kata si anak? Temanku Al-Quran, temanku Allah, inilah sebaik-baik teman. Subhanallah. Sadiqi huwa Qur'ani, sadiqi huwa Rabbi wa ni'mas sadiq. Dia berteman dengan Al-Quran, berteman dengan kalamullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya hatinya hati Al-Quran, dalam hatinya Allah. Jangan dibiar hati itu kosong dari zikrullah, nanti syaitan akan kacau. Itu maka dikatakan dalam surah An-Nas,
salah satu nama ataupun sifat iblis ini Khannas namanya dalam surah An-Nas. Mari kita baca sama-sama surah An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Apa maksud surah An-Nas ini? Maksud surah An-Nas, Allah menyuruh kita berlindung, meminta perlindungan Allah. A'udzu birabbin nas. Qul, sebutlah, mintalah, doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, sebagai Malikin nas, sebagai Ilahin nas. Lindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas si khannas. Waswas si khannas. Waswas di sini maksudnya gangguan, bisikan jahat. Khannas salah satu sifat setan iblis. Khannas itu apa maknanya? Kita karena belajar bahasa ya. Khannas ini sifat setan iblis yang mengacaukan manusia kalau hatinya kosong atau lalai. Bila orang itu lalai atau kosong, dapat sama dia. Tapi kalau diisi dengan kalamullah macam ini, si Yasmin dia mengaji, tidak dapat sama syaitan. Karena bila orang itu mengaji, berzikir, baca Quran, Allah berjanji fazkuruni azkurkum. Berzikirlah banyak-banyak, berzikirlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatimu. Allah akan menjaga kita ini. Nah, ini yang berlaku kepada Yasmin. Yang berlaku kepada Yasmin, anak katalah darjah 3 ya, tapi cara berfikirnya sangat matang sekali. Kadang-kadang orang yang lengah lalai umur 40, 50, 60, 70 pun tidak sematang ini cara berfikirnya. Inilah di sini. Tapi ternyata anak ini diuji Allah. Begitulah selalu orang yang baik itu diuji ya. Diuji dengan penyakit. Anak yang demikian hebat ternyata sakit. Sakitnya gawat. Sakitnya kena kanker dan pada tahap akhir. Kata dokter pakar katanya usianya tinggal 6 bulan lagi. Usianya tinggal 6 bulan lagi. Subhanallah. Lalu setelah ayah dan ibunya dapat mengesan anak ini sakit, ibunya pingsan menerima keadaan itu. Bapaknya menangis. Lalu si anak ini subhanallah. Subhanallah katanya, kenapa ibu sampai pingsan, ayah sampai menangis katanya? Karena saya sakit, karena saya mau meninggal. Meninggal itu kan enak katanya. Meninggal itu kan bisa ya, bahasa Brunei-nya ya. Kan meninggal tuh kembali kepada kekasih. Begitu cara dia ya. Cara dia menyingkapi ya, mengambil sikap terhadap kematian. Kematian itu kan baik katanya. Bila orang itu mati, kembali kepada kekasih. Kan lebih bagus daripada lambat-lambat menjumpai kekasih. Macam cerita Nabi Ibrahim. Ini persis sebagai macam cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim, waktu malaikat maut datang, dan sebelumnya malaikat maut selalu jumpa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Waktu ruhnya mau dicabut, datanglah malaikat maut. Dicakap, saya datang ini menjalankan tugas, bukan lagi berziarah, melawat, mengunjungi Khalilullah, melaksanakan tugas. Artinya nak cabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, sampai hatikah kekasih mencabut ruh kekasihnya? Ini bahasa cinta ya, bahasa cinta. Lalu malaikat maut tidak berani mencabut nyawa Nabi Ibrahim.
melapor kepada Allah, ya Allah, kekasihmu belum siap untuk dicabut nyawanya. Dengan hujah katanya, sampai hatikah kekasih itu menyakiti kekasihnya, mencabut nyawa kekasihnya? Lalu Allah berfirman kepada malaikat maut, sampaikanlah kepada Ibrahim katanya, bukankah kekasih ingin cepat kembali kepada kekasihnya? Bukankah si kekasih ingin cepat jumpa dengan sang kekasihnya? Waktu mendengar message ini, malaikat maut mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allah berfirman katanya, bukankah kekasih ingin cepat jumpa dengan kekasihnya? Tidak mau berlambat-lambat, tidak mau berlengah-lengah. Mendengar kata-kata itu, sekaranglah cabut, kata Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ini pun si Allah ini katanya, mati itu kan bagus katanya, berjumpa dengan Allah. Subhanallah. Kemudian ini sudah di halaman 2 ini ya. Kita tak baca semuanya, pilih-pilih saja. Sudah di halaman 2. Dia meyakinkan ayah dan ibunya, alam tu'allimani ya walidayya bi anna Allah afdal min al-walidain wan nasi wa kullul dunya wa hal rahil ila Allah yaj'aluka tabki ya abi wa yaj'al ummi yughma 'alaiha. Dia orang Arab kan. Katanya, ayah dan ibuku, kan ayah selama ini mengajar saya bahwa Allah tuh lebih mencintai orang tuh daripada ayah dan ibu dan daripada segala isi dunia ini. Ini yang penting tuh ya. Ini yang penting tertanam di dalam hati. Allah tuh mencintai kita ini lebih daripada ayah dan ibu dan segala isi dunia. Adakah kepergianku ini menyebabkan ayah menangis dan ibu sampai pingsan? Taklah patut seperti itu katanya. Lalu mendengar kata-kata ini, ayah dan ibu tadi semakin tenang. Wah, katanya hebatnya anak kami ini. Hebatnya anak kami ini. Subhanallah. Subhanallah. Waktu itu dia masih dirawat di rumah sakit. Ini di USA nih ya. Ceritanya dia dirawat di USA, dari Saudi Arabia berangkat ke USA. Dia cakap, jika saya jelas akan mati, buat apa lagi dirawat? Tunggu sajalah katanya. Subhanallah. Lantas menunggu kematiannya yang jelas tidak dapat dielakkan lagi menurut ramalan dokter. Tengok di sini, tempoh yang 6 bulan berlalu terlalu berat, pahit dan sangat menyedihkan bagi keluarga yang akan kehilangan anak emas ini. Malah bagi Yasmin sendiri sebaliknya. Keluarganya risau, anaknya akan mati. Yasmin gembira. Subhanallah. Sebaliknya katanya. Pada setiap hari yang berlalu beliau semakin ceria, dia semakin ceria. Semakin ceria menunggu kematian. Kelihatan semakin cantik, malah bertambah dekat kepada Allah. Yasmin tekun menghafaz beberapa surah Al-Quran. Digunakannya masanya untuk menghafal Quran. Digunakannya masanya untuk menghafal Quran. Bukan baca Quran ya. Quran dihafalnya. Subhanallah. Kami bertanya, keluarga bertanya, untuk apa lagi kamu menghafal Quran? Ini sudah kolom 2, muka surat 2 ya. Jelas Yasmin, diriku yakin bahwa Allah mencintai Quran. Allah kan mencintai Al-Quran katanya. Nanti saya ingin menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya berusaha menghafal sebagian surah-surah Al-Quran demi meraih ridhamu, karena Dikau mencintai para penghafal Quran. Nanti kalau saya menghadap Allah, tentu ada yang akan saya bawa. Subhanallah. Ada yang saya nak cakap dengan Allah nanti. Ya Allah, saya sempat menghafal Quran di penghujung usiaku. Dalam masa yang sama, Yasmin juga rajin sholat. Rajin sholat. Waktu ditanya kenapa perlu bersusah payah untuk sholat, jelas Yasmin, saya tahu bahwa Rasulullah pernah berpesan,
amalan yang sangat disukai baginda adalah salat. Dia teringat hadis Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Rasulullah dalam hadisnya menerangkan perkara yang sangat disenangi Rasulullah adalah salat. Saya pun ingin mencontoh itu katanya. Subhanallah. Detik-detik kepergian Yasmin semakin dekat. Masa 6 bulan berkurang. Wajah Yasmin sangat ceria, bibir Yasmin tersenyum lebar katanya. Yasmin pun membaca surah Yasin yang memang selama ini dihafaznya. Dia baca Yasin, bukan orang yang bacakan Yasin sama dia, dia yang baca Yasin. Dia nak mati, dia sendiri yang baca Yasin. Subhanallah. Sungguh pun kelihatan Yasmin membaca dengan agak susah payah. Setelah selesai membaca Yasin, putri kekasih Allah ini membaca Fatihah, baca suratul Ikhlas, baca ayat kursi. Dia meninggal waktu membaca ayat kursi. Subhanallah. Dalam ayat kursi itu ada apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada la ilaha illallah. Artinya dia meninggal dengan menyebut la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Sesaat sebelum rohnya dicabut, dia macam menyampaikan ucapan terakhir. Kata-kata akhir ditujukan kepada keluarga dan umat manusia. Apa katanya di sini? Yasmin bertahmid memuji Allah, dicakap alhamdulillah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Dikaulah yang mengajarku Al-Quran. Dia memuji Allah karena dia mampu baca Quran, mampu menghafal sebagian Al-Quran, menjadikan diriku mampu menghafal Quran katanya. Dikau memberiku kekuatan bersolat. Dia puji Allah karena dia mampu bersolat walaupun dalam keadaan fizikan yang uzur. Dikaulah penolong diriku, engkaulah yang menolong aku ya Allah untuk baca Quran, untuk bersolat. Yang menerangi kehidupanku dengan berkat didikan kedua ayah dan ibu mukmin yang penyabar. Dia sanjung ayah ibunya. Dia macam bercakap dengan Allah. Daku memujimu ya Allah setinggi-tinggi pujian buat selama-lamanya. Diriku sangat bersyukur. Dikau tidak menjadikan aku ini seorang kafir, bukan pula pendosa, bukan pula orang yang mengabaikan salat. Seperti yang tadi ayat baca imam dalam rakaat pertama, fawailul lil musallina alladzina an salatihim sahun. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengabaikan salat. Saya bersyukur katanya, mampu membaca Quran, mampu menghafal Quran. Engkau takdirkan, engkau tolong aku untuk berbuat taat. Aku bukan orang yang suka membuat dosa. Subhanallah. Akhir sekali, sesaat sebelum ruhnya dicabut, dicakap dengan bapaknya. Bapaknya ada di sampingnya. Dia masih bercakap. Katanya, wahai ayah anda, ayah perlu menjauh sedikit. Disuruhnya ayahnya menjauh dari dirinya. Kenapa? Dia lihat atap bangunan yang mereka tinggal itu sudah terbuka katanya. Dia melihat rombongan seperti wajah manusia. Rombongan itu malaikat sebenarnya. Ini yang kita bincang dalam surah Fussilat. Ini kelanjutan surah Fussilat ini ya. Dia nampak rombongan malaikat. Wajahnya seperti manusia. Pakaiannya serba putih. Mereka kelihatan berpakaian putih katanya. Mereka menuju ke arah diriku, mengajak diriku terbang bersama mereka menuju rahmat Allah. Sebelum ruhnya dicabut nampak malaikat, dia bercakap dengan ayahnya, ayah jauh-jauh sedikit nih, ramai yang mau datang ini. Inilah yang kita bincang dalam 2-3 pertemuan terdahulu, bahwa orang beriman itu bila nak meninggal datang malaikat menghiburnya. Subhanallah. Sejenak kemudian Yasmin memejamkan kedua matanya sambil tersenyum dan pergi menghadap Allah Rabbul Alamin. Dia pun terus meninggal. Sesaat sebelum meninggal masih bercakap, masih bercerita bahwa dia tu nampak malaikat. Nah, ini sejajar dengan surah Fajar dan surah Fussilat ya. Surah Fajar ini selalu dibaca. Rata-rata orang Brunei hafal surah ini. Ayo kita baca sama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo sama-sama dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat Nabi pernah menanya Nabi Muhammad, apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini, kata sahabat kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, ayat ini termasuk ayat yang akan dibacakan kepada orang yang akan meninggal. Subhanallah. Menghibur orang yang akan meninggal dunia. Hiburan bagi orang yang akan meninggal. Kalau nak lihat dalam Quran, boleh dilihat halaman 594 juz 30 tu ya. Surah Al-Fajr di penghujung surah. Kata Nabi Muhammad SAW, ayat ini akan dibacakan kepada orang yang akan meninggal. Orang meninggal akan mendengar ayat ini dibacakan. Tapi yang akan diperdengarkan ayat ini macam mana? An-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, yang tenang dan tenteram. Apa maksud tenang dan tenteram? Tenang dengan ketaatan, tenang dengan keridhaan Allah, tidak suka buat dosa, tidak suka menengok dosa, suka baca Quran, suka berzikir, suka duduk di masjid, suka beribadat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah. Ini banyak dibicarakan ulama ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu kembalilah, pulanglah. Itu maka dikatakan orang meninggal itu berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah katanya. Irji'i itu berpulanglah, kembalilah, baliklah. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah, kembalilah ke rahmatullah. Radiyah, senang, berarti tidak susah nak mati itu. Jangan pikir mati itu susah, kecuali kalau dia banyak ulah, memang susah nanti matinya. Banyak masalah dengan Allah, dia sendiri buat masalah, susah lah nanti nak mati. Irji ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah, berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah, dengan tenang dan senang, mardiyah dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah, masuklah ke dalam kumpulan ruh-ruh hamba Allah yang telah mendahului kita, para aulia, para ulama, para salihin. Nanti ruh orang itu bila dia meninggal, dia join dengan ruh orang yang saleh. Subhanallah, subhanallah. Tak pernah berjumpa di dunia, nanti berjumpa di sana. Oh, inilah rupanya ulama ini berjumpa nanti di sana. Wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam jannah. Subhanallah. Jadi ayat ini di antara ayat yang akan diperdengarkan kepada orang yang akan meninggal, kata Rasulullah SAW, sama dengan cerita surah Fussilat yang sudah kita bahaskan. Ini lanjutannya ya. Jadi semasa kita membincangkan surah Fussilat, sepatutnya bila kita baca surah Fussilat itu kita support dengan doa. Kalau masih ingat lagi, patutnya diamalkan ya. Dalam surah Fussilat hari itu kita cadangkan doanya, doa yang dibacakan oleh Imam Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Bila kita baca surah Fussilat ayat 30, 31, 32, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Patutnya kita baca Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini sudah kita bincang ya. Sudah selesai dibincangkan. Yang sekarang ini pula
ayat salatul fajar patutnya kita support juga dengan doa. Sudah ada doanya di bawah ini ya. Doanya apa? Ini doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Rasulullah sudah mengajar kita bila baca Quran kita kena berdoa. Jangan baca saja tidak berdoa. Baca Quran support dengan doa, minta kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ini doanya. Ayat itu selalu dibaca tapi tidak support dengan doa. Ini karena doa. Ikut ajaran Rasulullah, ikut ajaran sahabat, ikut ajaran orang-orang saleh. Jadi alangkah baiknya dijadikan ayat tadi jadi ayat salat. Surah Fajar ini walaupun kita baca ayat 27 saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian support dengan doa Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ayo kita baca sama-sama ayat ini dan kita baca doanya juga ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ataupun kalau tak dapat semuanya, ambil yang awalnya saja. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kalau nak dijadikan doa untuk jemaah lepas salat, yang dalam kurungan tu Allahumma inna nas'aluka. Inni as'aluka diganti dengan inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ini boleh dibaca waktu sujud. Karena waktu sujud sepatutnya untuk banyak berdoa. Terbalik kalau lepas sembahyang dia berdoa panjang, waktu sujud dia tak berdoa, tu terbalik tu. Masa doa mustajab waktu sujud. Kalau dia tidak berdoa dia tidak faham berarti. Maka sahabat-sahabat Nabi zaman dulu ada yang sujud di padang pasir, sujud tidak tahu bila nak bangkit. Sehingga ceritanya ada yang hinggap burung di belakangnya. Dia sujud di tanah lapang, di luar, di atas tanah, sujud. Tak tahu bila nak bangkit. Datang burung hinggap. Burung pikir ini objek, bukan manusia yang sedang beribadat. Subhanallah. Biasakan baca doa ini. Baca doa. Mau baca waktu berdiri selepas membaca ayat pun boleh juga. Baca waktu sujud juga boleh. Boleh dibaca bacaan biasa. Subhanallah ala bihamdi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ambil yang satu dulu, kemudian seminggu ditambah lagi. Tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Kemudian tambah lagi wa tarda biqada'ik. Wa tarda biqada'ik. Kemudian tambah lagi wa taqna'u bi'ata'ik. Jadi sifat nafsul mutmainnah di sini ada 3. Pertama, meyakini saat bertemu dengan Allah, ingat selalu nak mati. Yang kedua, wa tarda biqada'ik, reda dengan ketentuan Allah. Apapun yang berlaku, dia reda. Yang terakhir, wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah, puas hati dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Bukan tengok yang ada pada orang lain. Dia tengok apa yang ada pada dirinya, dia puas. Bila tengok kereta dirinya, jangan tengok kereta orang. Bila tengok rumah dirinya, jangan tengok rumah orang. Itu wataqna'u bi'ataik, qanaah. Dalam berapa bulan lalu ya, ada tajuk khutbah tentang qanaah. Dia ingat.
dalam 2 bulan lalu barangkali imam mungkin dia ingat tuh, ataupun Bilal dia ingat, ada tajuk khutbah Jumat tentang qanaah. Boleh rujuk semula. Qanaah itu orang tuh puas hati dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak mikir apa yang ada pada orang lain. Subhanallah, cantiknya ya. Ayo kita baca doa ini serentak 3 kali. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. 3 kali ya. Setiap patah dibaca 3 kali. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Wa tarda biqada'ik. Wa tarda biqada'ik. Wa tarda biqada'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik. Mungkin boleh tambah ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Khairur Rahimin, boleh ditambah di penghujungnya yang tidak salah ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Untuk inna itu untuk ramai ya. Kalau pada dasarnya untuk sendiri Allahumma inni, ini itu untuk diri sendiri, untuk seorang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Begitulah ya, mudah-mudahan jadi amalan kita. Jangan lupa baca penghujung surah Al-Fajr. Ayat berapa tadi? 27, 28, 29, 30. Sudah biasa dibaca masa majelis ya. Ayat ini sudah hafal. Sudah biasa dibaca, tapi tidak disupport dengan doa. Patutnya berdoa lah ya, ikut cara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mencapai sasaran apa di sini? Nafsul mutmainnah namanya. Ini belajar nafsu nih. Apa perlunya nafsul mutmainnah? Kata ulama, nafsul mutmainnah kawannya, temannya malaikat. Nafsul mutmainnah, orang yang memiliki level nafsul mutmainnah kawannya malaikat. Memang tak mau dosa, tapi bukan bermakna dia tak buat dosa. Mungkin dia terbuat juga, tapi terbuat. Nanti cepat-cepat dikawanya dengan istighfar. Bukan berdosa kemudian buat dosa lagi. Itu bukan malaikat kawannya. Itu yang diperingatkan dalam khutbah Jumat. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam surah An-Nur tadi ya. Jangan turuti jejak langkah setan. Orang yang berinteraksi dengan dosa, dengan media dosa, itu bukan malaikat dengannya. Itu dengannya setan iblis. Kenapa dalam ayat tadi dikatakan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Iblis itu menyuruh orang buat dosa, berbuat yang mungkar. Bila kemungkaran terlintas di kepala, berarti banyaklah membaca a'udzubillah, a'udzubillah, na'udzubillah, bacalah astaghfirullah. Menyahut ayat dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas itu surah yang menyuruh kita meminta perlindungan Allah. Allah menyuruh kita meminta perlindungan. Qul, minta tah katanya. Kenapa tak minta? Kalau kita meminta, Allah akan lindungi. Subhanallah. Jadi manusia ini ada dua ya. Manusia ini ada dua. Dalam 24 jam orang itu ada dua. Sama ada bersahabat dengan musuh, na'udzubillah, ataupun bersahabat dengan malaikat. Nanti balik rumah. Balik rumah apa kerjanya? Kalau orang bersahabat dengan malaikat, balik rumah dia mungkin makan, minum, ataupun sederhana saja ya. Dia akan tidur awal, dia akan niat nak bangun awal, nak bangun pukul 3:30 jam 4. Itu orang dengan malaikat. Dia plan untuk tahajud, dia plan untuk datang salat subuh. Itulah nafsul mutmainnah. Kalau orang yang lalai, dia tak fikir. Dia nak tidur jam 12, jam 1 dia tak fikir. Terlambat salat subuh pun tak fikir. Itulah yang dikacaukan oleh syaitan iblis. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah lah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna,
Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ardina wa arda anna. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya Rahman ya mujibas sa'ilin wa ya khairur rahimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin ya khairur rahimin wa ya ahkamal hakimin. Allahumma fasna fil hali wal ma'al. Allahumma fasna fil hali wal ma'al. Allahumma fasna fil hali wal ma'al jismau wa ruha. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair wa wafiqna li kulli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin wan nas ajma'in wal muntasibina ilaihim wal muntamina ilaihim ya akramal akramin. Warham jami'al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Warham amwatal muslimin. Warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil kubur waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al firdaus al a'la mal abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.